Salam, selamat siang. Saya atas nama Vance Yoematan dengan NIM 202-2020-0027. Mata kuliah Psikologi Kepribadian, Prodi Kepemimpinan Kristen. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi saya. Konsep dasar psikologi kepribadian. Hakikat dan urgensi psikologi kepribadian dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1879, psikologi diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dan pada tahun itu Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium, dan Wilhelm Wundt adalah salah seorang psikolog pertama di Leipzig asal Jerman. Guna pendidik atau konselor dalam memahami perilaku atau kepribadian, yakni yang pertama, pola dasar untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, lebih mudah untuk mengenal karakter peserta didik. Yang ketiga, sebagai pengembang pola dasar dalam berbagai potensi-potensi didik. Yang ketiga, cetakan dalam mengambil tindakan preventif. Definisi kepribadian. Personality dalam bahasa Inggris yang berarti kepribadian berasal dari kata persona dalam bahasa Yunani. Kata persona merujuk pada topeng yang digunakan oleh pemain sandiwara pada zaman Romawi. Kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Gordon W. Allport mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, Craig dan Kurzweil mengatakan bahwa kepribadian adalah integritas dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan, yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan terhadap lingkungan diri, terhadap lingkungan berubah terus-menerus. Yang ketiga, menurut Adolf Eucken, SJ dan kawan-kawan, mengatakan bahwa kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Yang keempat, menurut George Kelly, mengatakan bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman hidupnya. Di sini juga ada pokok-pokok definisi dari ketiga ahli. Yang pertama, kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis seperti integritas, sifat, sikap, minat, dan cita-cita, serta aspek fisik seperti bentuk tubuh, kesehatan, dan jasmani. Yang kedua, perkumpulan dari kedua aspek tersebut yang saling membangun relasi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan terus-menerus. Yang ketiga, kepribadian yang selalu mengalami perubahan. Yang keempat, kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Di sini juga ada unsur atau konsep kepribadian. Aloysius tahun 2005, yakni yang pertama,
Sifat adalah suatu tindakan atau sikap seseorang dalam beberapa waktu dan terbentuk oleh karena pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya. Yang kedua, ciri juga merupakan tindakan berulang yang telah berlangsung dalam beberapa waktu. Ciri menegaskan bahwa masing-masing pribadi yang unik dan memiliki kekhasannya masing-masing. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu contoh perilaku yang dipraktekkan oleh masing-masing pribadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi tertentu. Yang berikutnya ada aspek-aspek kepribadian. Nutrisi atau intuisi, yakni suatu hal yang diyakini namun berada di luar kesadaran pribadi kita. Yang kedua, perasaan mengacu pada jiwa dan kata hati seseorang. Yang ketiga, pengetahuan mengacu pada kumpulan wawasan yang dimiliki oleh individu. Yang berikut di sini adalah cirologi. Cirologi adalah pengetahuan yang berusaha mempelajari kepribadian manusia berdasarkan gugatan-gugatan tangan. Manusia berdasarkan gurat-gurat tangan. Yang berikutnya, astrologi adalah suatu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadiannya atas dasar dominasi benda-benda angkasa. Yang berikutnya, grafologi. Grafologi adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan pribadi berdasarkan keadaan tengkorak. Yang berikutnya ada fisiognomi. Fisiognomi adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan wajah. Yang berikut, frenologi. Frenologi adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan pribadi seseorang berdasarkan keadaan tengkoraknya. Yang berikut, onikologi. Onikologi adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan pribadi atas dasar kuku. Dan yang terakhir di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pribadi seseorang, yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah setiap warisan biologis seseorang juga bersifat unik. Yang kedua adalah faktor geografis, adalah iklim dan bentuk muka bumi atau topografi setempat. Yang berikutnya, faktor kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki ciri khas masing-masing. Di sini ada juga kelompok pola dasar. Ada beberapa kelompok pola dasar. Yang pertama, kelompok pola dasar merupakan kelompok yang diterima sebagai contoh untuk penilaian atau tindakan seseorang. Dan yang terakhir adalah kelompok majemuk, masyarakat. Adalah sesuatu yang harus ditegakkan, dapat saja dianggap tidak perlu oleh anggota masyarakat lainnya. Terima kasih.